Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Elsa Triandika, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang dari SDN Rancabuaya 2 akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya, yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah, untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi konseptual, di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan juga pengajaran dalam memahami arti dan juga tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah sistem amung atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Dan yang terakhir, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Yang kedua, siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Yang keempat, ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Yang kelima, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Dan yang terakhir, ketuntasan penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian setelah saya belajar mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri saya, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Selanjutnya, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah:
Yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan juga menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajarannya atau student center melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan juga psikomotorik siswa. Dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan juga sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.